Siap, sudah jam 7.20, kita langsung mulai biar tidak kelamaan karena waktunya cuma sebentar ya, cuma 40 menit, berarti ini sudah kurang 30 menit lagi, 35 menit. Ya, kita mulai langsung Pak Farhan, Pak pimpin. Ready to pray. I am ready. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, terima kasih yang sudah join tepat waktu ya, karena hari ini ada pengumuman close, jadinya cuma sebentar ya pembinaan olimnya yang pagi hari ini. Jadi paket 3-nya sebenarnya ada 30 soal. Nanti kita coba ya, kalau emang nggak selesai 30 soal, dicoba dilanjutkan di rumah ya. Nanti kalau emang ada yang butuh pertanyaan, butuh clue, butuh jawaban, nanti silakan japri. Oke, gampang kok. Ini kita masih tetap yang soal paket 3 poin. Diusahakan bisa cepat menyelesaikan. Sudah kelihatan? Oke. Seperti biasanya, kalau sudah menemu jawabannya boleh di-chat-kan, nanti langsung kita bahas. Saya dapat banyak. Which of the following has the largest value? Berarti yang punya nilai terbesar yang mana? 1 pangkat 2011 pasti cuma 1. 1 kali 2011, 2011. 1 bagi 2011 ya jadi 1 per. Jadi jawabannya adalah yes, itu ya. Jawabannya 1 tambah 2011 dari 2012. Yang lainnya lebih kecil. Lanjut soal yang nomor 2. Ada ini enggak ya? Elsa bermain dengan 5 segitiga. 5 segitiga dan kubus. Dia punya 5 kubus dan 3 tetrahedron itu segitiga. 5 segitiga. Ada berapa sisi seluruhnya? Yang ditanya sisinya ada berapa? Kubus sisinya ada 6. Tetrahedron 5 segitiga sisinya ada 4. Oke, 4 kali 3, 12. 12 tambah 30, 42. Gampang ya? Nah, yang gampang-gampang kita cepatkan aja. 6 kali 5 tambah 42. Next. Zebra crossing has alternate white and black strip. Each of white 50, the crossing start and end with the white strip and has, Indonesia-nya ada. Zebra cross punya garis putih dan hitam. Lebar masing-masingnya itu 50 cm. Zebra cross dimulai dan diakhiri dengan garis putih dan punya 8 garis putih. Berapa lebar total zebra cross-nya? Itu semuanya ada berapa? Ada yang nemu? Oke. Ca sudah nemu. Sudah ngitung ini, Ca? Kalau garis putihnya ada 8, berarti garis hitamnya ada berapa? Loh, nggak sama. Mikir sama aja, jawabnya nggak sama. Kalau garis putihnya ada 8, berarti garis hitamnya di sela-selanya ada 7. Iya enggak? 7 tambah 8, 15. 15 kali 50, 7,5 meter. Jangan kejebak ya. Ya, simple. Tapi
Jangan sampai terjebak. Next. Yang baru join langsung ikuti. Ada enggak? Kalkulatornya rusak. Membagi bukan mengajari. Kalau mencet mengali, hasilnya membagi. Kalau mencet menambah, hasilnya mengurangi. Dia ngetik 12 kali 3 ditambah 4 kali 2. Yang muncul jawabannya berapa? Oke, sudah jawab Mbak Niki, Mbak Aja. Mantap. Yang lainnya ini kayaknya belum buka modul, jadinya masih ngitung. Kita lihat, berarti kan 12 itu jadi pembagian. 12 bagi 3, 4. 4 dibagi 2, 2. 4 dikurangi 2, 2. Itu kan ya jadinya ya. 2 jawabannya. Next ya, kita cari lagi yang susah. My digital watch has just changed to show the time. 20 lebih 11 menit. Berapa menit setelahnya ia selanjutnya akan menunjukkan waktu dengan angka 0, 1, 1, 2 dalam urutan yang berbeda. Nah, jadi habis 20, 11 itu nanti akan muncul waktu berapa, tapi urutannya beda. 2, 0, 1, 1-nya beda. Nah, itu nanti berapa menit. Menit ke berapa yang pertama kali muncul setelah jam 20.11. Habis 20.11, 21, 2, iya 21. Ada yang nemu jawabannya? Belum ada yang nemu, belum ada. Kalau sekilas lihat kan dari 20.11 kemungkinan berarti waktu yang akan muncul adalah 21.01 atau 21, ya kan ya, 21.01. Itu berarti berapa menit? Gampang berarti ya, 50 menit ya. Coba kita lihat ya. Udah nemu? Nah, iya benar. Jadi setelah 20.11 nanti akan muncul 21.01. Loh, kok nggak sama aja jawabannya? C50. Oh iya C ya. Tak pikir 55 jawabnya. Iya benar. 50 menit ya. Benar ya. Nah, kadang karena di sini itu soalnya awalnya bahasa Inggris, kadang translate-nya pun dari KPM pun ya kita harus mencerna baik-baik. Kalau emang saat ketemu soal bahasa Indonesianya, kan nanti akan muncul bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kalau ketemu soal bahasa Inggrisnya nggak paham, coba lihat soal aslinya yang di bahasa Inggrisnya. Siapa tahu lebih paham. Atau sebaliknya. Yang penting coba dipahami soalnya biar nggak kejebak. Betul ya ini ya 50 menit ya. Next. Ini, oh iya Ustaz. Diagramnya itu ada 3 kotak. Yang besar, sedang, yang tengah, yang paling kecil. Persegi sedang dibentuk dengan menggabungkan titik tengah persegi besar. Persegi kecil dibentuk dengan menggabungkan titik tengah persegi sedang.
Luas persegi kecil pada gambar adalah 6 cm persegi. Berapa selisih luas persegi sedang dan luas persegi besar? Nah, ini masih level 3 poin. Jadi ada yang sudah nemu? Jangan berpikir terlalu ribet. Kalau bisa diakali, ya, kita akali aja. Kalau bisa diakali, kita akali aja. Kan yang dicari hanya selisih luas persegi sedang dan luas persegi besar. Semuanya itu adalah titik tengahnya ya, separuhnya. Kita coba, apakah ada yang sudah menemukan cara tergampang untuk menghitungnya? Yang kotak tengah itu 6 cm persegi. Yang besar berapa? Yang paling besar berapa? Yang sedang berapa? Nanti tinggal kurangi selisih. Fahri. Sehat Fahri? Ada ide Fahri soal ini Fahri? Assalamualaikum Mas Rasya, Mbak Rahel, Mas Brian. Ikuti ya, nanti insya Allah Pak Chan share videonya kalau yang tadi kelewatan. Nggak ada yang nemu? Loh, Nike? Nemu Nike? Zayan? Ini 6. Oh iya, sudah ada yang jawab. Dan sudah jawab. Oke, terima kasih. Kita lihat. Bisa ini. Ada yang lagi yang mau menjawab? Atau sudah? Oh ini ada yang menjawab. Rasya sudah jawab. Oke, terima kasih Mas Rasya. Kita lihat setelah ini. Pak Farhan lupa. Mas ya, kita lihat ya. Kita munculkan aja. Coba dilihat. Kalau ini jawabannya benar. Kalau kita tarik garis, ini ya, gambar ini ya, kita tarik garis. Garis tengah, ini. Di situ kita akan punya, kan ini semuanya setengahnya kan ya. Jadi ini semua akan menjadi sebuah segitiga yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Akan ada 16 segitiga yang sama persis. Di sini diketahui bahwa si persegi kecil itu 6 cm. Berarti yang kotak kecil ini 6 cm. Berarti satu segitiga yang kecil ini adalah 1,5 ya. 6 dibagi 4 kan 1,5 ya. 1,5. Kalau mau hitung satu-satu, berarti yang kecil itu 6, yang sedang itu berarti adalah 12. Ya enggak sih. 1, 2, 3, 4, 12. Yang besar itu adalah berapa itu ya? 12 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 1,5 berapa? 12. 24. Nah, yang kecil 6, yang sedang 12, yang besar 24. Selisih dari yang besar sama yang kecil adalah 24 kurangi 12. 12. Nggak ada yang benar jawabannya? Oh, Zayan sudah benar ya. Yes. Rasya nanti dicek lagi. Nyambungkah? Pokoknya Pak Farhan mengingatkan soal yang tipe 3 poin ya masih bisa diakali ya, masih bisa diakali. Jadi tidak harus full ngitung mencari satu persatu.
Nanti mungkin kalau yang sudah paket, yang sudah poin 4 atau poin 5 itu baru. Jadi poin 3 masih bisa kita otak-atik. Cukup ini. Next. Mas Wari sudah? Sudah ya? Yang lainnya juga sudah ya? Niki? Sudah? Ya. Dikitukin aja. Soal yang model kayak gini. Next. Ada 17 rumah. Nah, bukakan bahasa Indonesianya. Di kampungnya, di jalan rumahnya itu ada 17 rumah. Di sisi genap, rumah-rumahnya nomornya 2, 4, 6, dan seterusnya. Di sisi ganjil, rumahnya 1, 3, 5, dan seterusnya. Saya tinggal di rumah terakhir di sisi genap, yaitu nomor 12. Sepupu saya tinggal di rumah terakhir di sisi ganjil. Berapa nomor rumah sepupu saya? Mudah, tapi jangan sampai kurang teliti. Nanti jawabannya bisa kurang tepat. Boleh dipilih nomor terakhir, nomor berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 17 rumah. Silakan boleh dijawab. Nggak perlu ngitung pakai rumus kan ini. Silakan dijawab. Kita lihat jawabannya. Oke, sudah ada yang jawab. 1, 2. Baca Nike sudah. Oke. Yang lainnya? Satu lagi. Silakan menjawab. Satu lagi yang mau menjawab. Nanti kita lihat. Jawab, ada yang jawab. Zai? Tasya? Boleh jawab. Oke, Tasya sudah jawab. Kita cek ya. Sudah kuncinya kok. Kok tak bisa. Next. Drive. Rumahnya 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini masih rumah keberapa? Masih rumah 13. Berarti di yang genap itu sudah nggak ada rumah lagi, tapi di ganjil ada rumah. Jadi jawabannya yes, Mbak Tasya, benar. 21. Nyambung? Ya. Jangan kejebak. Niki nyambung Niki. Karena rumahnya ada 17 ya kan. Siapa tahu di depan rumah yang ganjil yang terakhir ini depannya taman, bukan rumah genap. Nah, kayak gitu kan. Di perumahan kan gitu ya. Next ya. Kita next. Felix the cat. Felix si kucing menangkap 12 ikan dalam 3 hari. Setiap hari setelah hari yang pertama, dia menangkap lebih banyak ikan daripada hari sebelumnya. Pada hari ketiga, dia menangkap lebih sedikit ikan daripada jumlah 2 hari pertama. Berapa banyak ikan yang ditangkap Felix pada hari ketiga? Simple ya, tapi butuh waktu. Itulah yang dilakukan mereka untuk menjebak kita menghabiskan waktu. Jadi nanti akhirnya nggak nututi menyelesaikan yang poin 4 sama poin 5. Jadi harapnya Pak Farhan, kalau kita latihan terus, paling tidak yang poin 3 ini kita bisa
punya waktu lebih cepat, sehingga kita punya sisa waktu yang banyak untuk menyelesaikan poin 4 dan poin 5. Ada yang sudah nemu? Total semuanya 3 hari itu 12 ikan. Hari pertama lebih sedikit daripada hari kedua. Tapi hari ketiga lebih sedikit dari jumlah hari pertama sama hari kedua. Nah, berarti hari ketiga itu kira-kira nangkep berapa? Berlatihlah untuk berpikir ngebut dengan cara atau dengan soal yang seperti ini. Berapa? Ada rumusnya? Enggak kan ya? Hanya kecepatan, kemampuan memahami. Kalau mau nyoba-coba ya silakan coba-coba, tapi harus cepat cari coba-coba yang lebih cepat. Duh, sudah saya jawab. Kita lihat. Sudah ada 3 ya. Kita lihat ya. Nike sudah, Rasya sudah, Sayang sudah, Tasya sudah. Oke. Kita lihat ada jawaban. Yes, hari pertama dia nangkap 3, hari kedua dia nangkap 4, hari ketiga dia nangkap 5. 3 tambah 4, 7. 7 lebih besar daripada 5. Benar. Total semuanya adalah 12. Itu ya, 5 ikan. Dipercepat ya, dipercepat berpikirnya. Jadi kalau fokus, tenang, insya Allah bisa cepat dan benar. Next. Mary mendaftar setiap angka 3 digit dengan penjumlahan digitnya berjumlah 8. Berapa jumlah bilangan terbesar dan terkecil dalam daftar Mary? Jumlah bilangan terbesar dan terkecil. Jadi dia punya 3 digit angka. Dia mendaftar semua angka 3 digit. Tapi penjumlahan digitnya itu adalah 8. Contohnya, kalau yang jumlahnya 8 itu 215. Itu kan? 2 tambah 1 tambah 5, 8. Nah, ini yang dicari adalah berapa jumlah bilangan terbesar dan terkecil. Jadi yang paling besar ditambah yang paling kecil, itu nanti berapa jumlah. Jadi cari dulu 3 digit yang terbesar, 3 digit yang terkecil. Itu ya, nyambung ya? Sudah nyambung ya? Simple pertanyaannya. Dia punya 3 digit, kita cari yang terbesar. 8 itu bisa dibentuk dari, ini angkanya boleh sama loh. Mary mendaftar setiap angka 3 digit dengan penjumlahan. Jadi kalau ada soalnya digitnya harus berbeda atau angkanya harus berbeda, ada lagi. Ini kan sudah jadi sama. Jadi 800 itu kan sudah penjumlahan digitnya 8, berarti dia terbesar ya 800. Terkecilnya berapa? Apa ini harus berbeda? Saya sudah dapat. Oke. Terima kasih Pak Zayan.
Oh iya. Dayan sudah, Tasya sudah. Satu lagi, satu lagi. Dayan sama Tasya sudah sama jawabannya. Oke, kita lihat habis ini. Wes, Fahri. Oh, Fahri masih. Semangat Fahri. Rahel, semangat Rahel. Rasya, tadi sudah jawab sih Rasya. Fahri belum jawab sama sekali. Rahel juga belum. Ayo, semangat, semangat, semangat. Kita buka ya yang ini ya. Kita lihat sih berapa sih. 107 ditambah 800. 907. Loh kok B? Iya, benar ya berarti ya. Saya benar, Tasya benar. Sudah? Nilai terkecilnya 107, nilai terbesarnya 800. Kalau dijumlah 907. Gitu ya Niki ya. Aja. Oke. Yes. Next. Jam berapa ini? Nanti dicari. Belum ya? Masih ada waktu 10 menit. Yuk, nomor 10. Pada gambar menunjukkan bentuk L yang terbuat dari 4 kotak kecil. Pria ingin menambahkan persegi ekstra kecil untuk membentuk suatu bentuk yang memiliki simetri lipat. Dalam berapa banyak cara yang berbeda dia dapat melakukan ini? Ada yang nemu ini? Berapa ya jawabannya ya? Dia itu harus mendapatkan simetri lipat. Jawabannya berapa ya? Saya tak ngintip. Satu, dua. Jadi dia siapa? Ria ini naruh satu lagi kotak. Kira-kira berapa cara? Oke. Siap Mas Rasya. Di mana aja Mas Rasya? Kita bahas ya, sudah ada yang nemu. Sama kok jawabannya. Di sini kah Mas Rasya? Iya. Terus di mana lagi? Jadi kalau di sini simetrinya ini ya. Simetrinya ini gini, thread gitu ya. Terus yang kedua di mana lagi Mas Rasya? Sini bisa di sini. Jadi sumbu simetrinya ada di sini. 2. Satu lagi di mana? Oh, satu lagi ya di sini. Di sini. Sumbu simetrinya di sini. Gitu Mas Rasya? Sama? Yes, terima kasih Mas Rasya. Jadi gitu. Ini soalnya kita suruh mencari tambahan 3 kotak ditaruh di mana biar jadi sumbu simetri. Jawabannya ketemunya adalah 3. Next ya. Nah, ini 4 batang coklat harganya 6. Lebih dari 1 batang coklat. Berapakah harga 1 batang coklat? Kalau nggak paham bahasa Indonesia, coba baca bahasa Inggrisnya. For chocolate bar cost 6 EUR itu apa ya? Euro masa? More than 1 chocolate bar.
6.000 lebih dari yang ujian 6.000. 4 coklat bar itu harganya 6.000 lebih dari 1 coklat bar. Berarti harga 1 coklat bar itu berapa? Berapa? Takut kejebak? Simple ya soalnya ya, tapi jangan kejebak. Berapa jawabannya? Niki, berapa Niki? 4 coklat bar itu harganya 6 euro lebih dari 1 coklat bar. Berapa harga 1 batang coklat? Oke, Mbak Zayan sudah. Terima kasih. Yang lainnya? Oke, Mbak Aja sudah. Kita lihat ya. Gitu ya. 4 coklat bar sama dengan 6 euro ditambah 1 coklat bar. Berarti 3 coklat barnya sama dengan 6 euro. Berarti 1 coklat barnya 2. Gitu ya. Ada yang menjebak, ada yang gampang kan? Ini jawabannya berapa? 11,11 dikurangi 1, soal kayak gini ini muncul di lomba internasional. Tujuannya apa? Ya cuma melatih ketelitian. Kalau nggak teliti pasti nanti akan mengerjakannya berkali-kali. Benar nggak ya? Dicoba lagi. Nah itu akan mengambil waktu kalian. Jadi tujuannya jebakan Batman. Jangan sampai kejebak. Terus ya langsung ya ini ya, gampang ya. Jawabannya berapa? Kita lihat 11,10 dikurangi 1,111. Berarti jawabannya adalah 9,999. Tidak ada yang salah kan ya? Jangan sampai ada yang salah. Next. Kita coba habiskan. Tadi ada 20 soal. Yuk. Sebuah arloji diletakkan menghadap ke atas, di atas meja. Sehingga jarum penunjuk menitnya menunjukkan ke timur laut. Timur laut itu mana? Ini butuh pengetahuan ya. Utara, timur. Misal utara, selatan, barat di mana? Barat, timur. Aduh, Pak Dan nge-lag. Barat, timur. Antara utara sama timur ini ada apa? Ingat nggak? Nah, nanti coba di kalau yang ada yang nggak hafal nih. Yang ditanya itu adalah berapa menit berlalu sebelum jam. Menit menunjukkan ke barat laut untuk pertama kalinya. Barat laut itu mana? Barat laut di sini. Dari sini ke sini itu butuh 45 menit. 45 menit. Itu balik-balik 45 menit. Gitulah. Wes ya, ini nggak usah dibahas ya. Gampang. Nih. Mary memiliki gunting dan 5 huruf dari karton O, F, S, H, sama M. Dia memotong setiap huruf tepat 1 kali sepanjang garis lurus. Sehingga menjadi potongan-potongan sebanyak mungkin. Nah, yang ditanya huruf mana yang paling banyak terpotong berkeping-keping. Jadi dia motongnya itu 1 kali saat ketemu garis lurus. Kira-kira yang paling banyak dipotong itu yang huruf apa? 1, 2, 3, jawab. 1 menit lagi. Gampang ya. Ini langsung 1 kali potong. Ini 1, 2, 3. Ini 1 kali potong. Yang H 1,
2, 3. Yang ini 1, 2, 3, 4 kali potong. Jadi jawabannya adalah yang M. Gitu ya. Gitu ya. Loh kok B? E. M jawabannya ya. M itu ada 4 kali potong. Satu lagi wis nanti daripada dicari. Nanti soal 15 soal yang lainnya insya Allah Pak Farhan bahas di kesempatan yang selanjutnya. Seekor naga punya 5 kepala. Setiap kali 1 kepala dipenggal, 5 kepala baru tumbuh. 6 kepala dipenggal 1 per 1. Berapa banyak kepala yang akhirnya dimiliki naga tersebut? Nah, ini jawabannya 25, 28, 29, 30, 35. Ini soal terakhir, silakan dijawab semuanya, wajib jawab. Setelah itu baru kita akhiri karena mau masuk ke close ya. Nanti kita ketemu lagi hari Senin, oke? Boleh silakan dijawab. Awalnya dia punya 5 kepala. Kalau 1 kepala dipotong, tumbuh 5 lagi. Terus 1 kepala lagi dipotong, tumbuh 5. Kira-kira ada berapa kepalanya sekarang? Oke, Aca sudah jawab. Yuk yang lainnya. Zayan sudah jawab. Oke. Rahel sudah jawab. Oke, terima kasih Rahel. Tasya. Yuk. Brian. Loh, Brian sudah nggak ada. Tasya, ayo Tasya. Fahri. Soal terakhir, ayo jawab semua. Bayangkan itu naganya pertama 5, terus dipotong 1, tumbuh lagi 5. Dipotong 1. Jadi potong kepalanya 6 kali ya. 6 kali. Ayo. Ayo Tasya. A, B, C, D, E. Oke, Tasya sudah jawab. Terima kasih. Tasya. Fahri. Cap-cip-cup wis. Silakan. Tak tunggu Fahri sama Rasya. Habis itu baru kita lihat, terus kita doa. Oke, Rasya sudah. Terima kasih Mas Rasya. Fahri, ayo. Sembarang wes Fahri. Tinggal ketik A, B, C, D, atau E. Oke. Sudah ya? Kita lihat ya. Kita lihat. Mantap. Dari 5 kepala dapat 25 kepala baru, ya kan? Nah, dari salah satu kepala yang 25 dipotong 1, jadi 24, tumbuh 5 kepala baru. Jadi nanti 25 min 1 ditambah 5, 29 jawabannya. Yang masih jawab 25 ya kurang tepat. Yang masih jawab 30 berarti satunya tadi belum dipotong. Wes ya. Tak tutup aja share screen-nya. Ada yang ingin disampaikan? Sudah ya. Setelah ini masuk ke kelas, kita ngikuti close. Ketemu lagi berarti hari Senin kita bahas lagi. Semoga dengan kita latihan soal-soal yang ini kita punya gambaran. Kita punya gambaran bahwa soalnya modelnya seperti itu, nggak susah, ya kan? Nggak susah. Jangan sampai kehabisan waktu, jangan sampai terkecoh gitu aja. Wes ya. Itu dari Pak Farhan untuk hari ini. Mohon maaf karena cuma sedikit. Selanjutnya nanti kita bahas lagi. Masih ada banyak
paket yang Pak Farhan siapkan. Semoga hasilnya bisa maksimal. Terima kasih banyak. Kita baca hamdalah bersama-sama. Saya hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu hari Senin siang ya, jam 1 ya. Kita bahas. Nanti Pak Farhan izin ya mau ikut PJBL. Kalau mau ikut PJBL ya nggak apa-apa, nanti Sabri ke Pak Farhan. Yes. Terima kasih. Silakan boleh live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Semangat, semangat.